Terima kasih kepada MC Internasional. Gus Taufik ini yang luar biasa, yang di Bonn kesana kemari sampai tingkat internasional. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabannya kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus pengasuh pesantren Tebu Ireng Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud bersama Bunyai Leli yang selalu setia mendampingi kita bersama. Yang saya muliakan Ibu Hajah Farida Solahuddin Wahid beserta seluruh dzurriyyah beliau hadir Gus Billy. Kita doakan pengasuh dan seluruh dzurriyyah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari selalu diberikan kesehatan oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah, dan diberikan keberkahan oleh Allah untuk menjaga dan sekaligus mengembangkan pesantren Tebu Ireng beserta dengan para ikatan alumni pesantren Tebu Ireng. Yang saya muliakan Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Tebu Ireng Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Musta'in Syafi'i MA, yang juga selalu memberikan motivasi kepada kita yang luar biasa. Biasanya beliaunya ini kalau berbicara belak-belakan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Iya, iya, tidak, dan tidak. Itu sebagai contoh seorang kiai, seorang panutan, dan sisi lain beliau juga awet muda. Kelihatan sekali wajahnya dari waktu ke waktu semakin bersinar. Saya tidak tahu ada resep apa sesungguhnya bagi beliau. Yang saya muliakan guru saya dan kiai saya, kiai kita semuanya, Al-Mukarram Kiai Haji Junaidi Hidayat. Ini pengusaha pesantren yang memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Sebagai alumni pesantren Tebu Ireng pula, insya Allah Hadratus Syekh bangga terhadap santri-santrinya yang telah menorehkan sebuah prestasi-prestasi hebat di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang saya hormati seluruh jajaran Forkompinda yang hadir, terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk hadir. Bapak Sekjen IKPT yang selalu setia mendampingi kami jam berapapun melalui media sosial. Yang saya hormati seluruh jajaran Presnas, pengurus PW dan PC IKPT seluruh Indonesia. Dan kita muliakan bersama guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang kita banggakan, Panitia Festival Pesantren Tebu Ireng tahun 2025 yang telah mendesain dengan gegap gempitanya berbagai macam event, yang mencoba untuk merekatkan sesuatu hal yang belum begitu rekat, yang mempersatukan sesuatu hal yang belum begitu bersatu, yang
mensinergikan sesuatu hal yang belum begitu sinergik. Sungguh luar biasa dengan berbagai macam event yang dibangun melalui berbagai macam event, melalui musabaqah qiraatul kutub, melalui sebuah event lomba, mars maupun juga himne. Juga ada tari dan lain sebagainya. Mempersatukan 8 pondok pesantren yang tergabung di dalam ikatan keluarga alumni pesantren Tebu Ireng. Yang saat itu kita khawatirkan santri-santri belum mengenal IKPT. Tapi sekarang insya Allah santri-santri yang masih aktif sudah mengenal ikatan keluarga alumni pesantren Tebu Ireng. Dan di sisi lain, alumni pesantren Tebu Ireng sudah mulai ekspansi, mengajak pondok-pondok pesantren yang lain untuk fastabiqul khairat, terutama di dalam musabaqah qiraatul kutub, kutubut turos. Bahkan kemarin salah satu pemenangnya adalah pondok pesantren yang ada di Malang yang mengikuti musabaqah qiraatul kutub adabul alim wal muta'alim. Ini menunjukkan bahwa IKPT sudah mulai ekspansi keluar, bukan semata-mata untuk antar alumni, alumni untuk Tebu Ireng, tetapi sudah alumni untuk masyarakat luas. Dan kita memiliki sebuah tagline, IKPT bersatu, IKPT berkarya, IKPT bermanfaat, dan IKPT berkah untuk Indonesia dan peradaban dunia. Ini semangat kita, dan terus harus kita kibarkan di mana saja kita berada. Ibu dan Bapak sekalian, selaku Ketua Umum Presnas IKPT, menyampaikan taqabbalallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terus terang, menjadi ketua itu sering dirasani. Antara yang baik dan dirasani yang buruk pula, imbanglah kira-kira begitu. Tapi saya doakan yang merasani saya atau yang rasani saya dengan yang negatif, mudah-mudahan dosa-dosa saya segera diampuni oleh Allah. Dan diambil oleh mereka yang rasani saya yang negatif itu. Tapi saya juga berdoa mudah-mudahan mereka itu sadar bahwa kita semuanya akan juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya apresiasi yang tinggi kepada panitia pelaksana. Dengan begitu getol, begitu berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan perpindahan tempat dari di depan dalam kesepuan pindah ke sini. Tapi saya bilang kepada panitia, kuncinya ada satu, yaitu restu dari pengasuh pesantren. Dunia ini terus berkembang, dan dunia ini adaptif. Tidak mungkin kita kemudian akan terus-menerus mempertahankan suatu situasi dan kondisi. Ada yang memang harus kita pertahankan, tetapi ada pula yang harus kita adaptasikan dengan tuntutan dan situasi dan kondisi. Selama kita tidak mencerabut dari value atau nilai-nilai yang ada, kita bisa beradaptasi dalam dunia dan di mana dan kapanpun kita bisa beradaptasi. Rasulullah dihadirkan pun juga adaptif. Nabi Isa alaihissalam dihadirkan pun juga adaptif. Nabi Musa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat pun juga adaptif. Masa kita ini akan tetap seperti yang dulu? Kalau kita seperti yang dulu, berarti kita tidak ada perubahan. Berarti hidup adalah stagnan, sesungguhnya hidup adalah perubahan. Hidup adalah progresivitas, hidup adalah pembaruan, dan hidup adalah kemajuan. Ini menurut saya menjadi kunci utama, maka kita jangan sampai alergi terhadap perubahan. Walaupun kita juga menggunakan sebuah konsep al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Konsep inilah yang kita pegang, maka ketika ada terpaan kanan dan kiri, selama kita tetap teguh
insya Allah kita tetap akan aman dan mempertahankan al-muhafadzah tadi itu. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh alumni pesantren Tebu Ireng untuk selalu adaptif, baik itu pola pikir, adaptif terhadap perilaku, adaptif terhadap berbagai macam aktivitas yang kita kembangkan di tengah-tengah kehidupan, baik di antara sesama alumni, alumni dengan pondok pesantren, dan yang kedua adalah alumni dengan masyarakat. Yang kedua, saya harus tandaskan bahwa kita sebagai alumni pesantren, ini adalah buah dari pesantren. Ketika buah dari pesantren harus memberikan manfaat manisnya pesantren. Jangan sampai kemudian kita memecah belah pesantren. Pesantren ini bagi kami adalah sesuatu hal yang paling mahal harganya dibanding dengan yang lain. Karena telah mengantarkan kita menjadi orang-orang seperti sekarang ini. Maka dari itu, bagi dalam kehidupan kita ini, sinergisitas menjadi kunci utama ketimbang kita mengedepankan egosentris di dalam mengembangkan pola pikir dan sikap perilaku kita. Maka dari itu, saya selalu mengajak kepada teman-teman, ayolah kita selalu bersatu. Dengan bersatu itu kita akan berkarya. Tanpa bersatu kita tidak akan bisa berkarya. Tapi dinamika ikatan alumni pesantren Tebu Ireng sungguh luar biasa. Karena apa? Karena semuanya punya perspektif, semuanya punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi kami harus mengatakan bahwa seberat apapun untuk membawa IKPT ini, karena di belakangnya ada Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Pengurus Yayasan. Gus Rifki, lupa tadi saya nggak nyebut Gus Rifki di dalam sambutan saya. Beliau masih sangat muda, pikirannya cemerlang. Alumni bisa bersinergi dengan beliau dalam mengembangkan pesantren Tebu Ireng, dalam mengembangkan masyarakat. Insya Allah dengan pengasuh pesantren, dengan juga pengurus yayasan pesantren ini, dan ditopang dengan duriyah, ditopang dengan alumni, asatid wal asatidah, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu 2 tahun silam kita punya gagasan besar untuk mendirikan Geraha IKPT Hasyim Asy'ari. Ini mengalami satu dinamika yang luar biasa, antara beli atau kita menerima tawaran dari pengasuh pesantren. Nyuwun sewu Yai, asalnya kita ini mau idealis banget. Udahlah, kita beli sendiri. Itu nyuwun sewu, kira-kira Yai itu enggak rela kira-kira itu. Sehingga kok enggak begitu mulus itu ya. Itu mungkin ada ganjalan dari Kiai. Jadi ini saya melihat bahwa aset pesantren Tebu Ireng ini luar biasa. Dan itu masih belum teroptimalisasi. Tapi saya yakin dengan sinergisitas antara ikatan alumni pesantren Tebu Ireng dengan pengurus, dengan pengasuh, kita akan bisa melakukan berbagai macam lompatan untuk membawa pesantren Tebu Ireng ini dengan kebersamaan yang lebih hebat lagi. Nanti insya Allah Yai akan menyampaikan berbagai macam pemikiran pengembangan karena didrive oleh beliau terutama dalam hal-hal yang bersifat value dan harokahnya Hadratus Syekh. Maka saya minta kepada para alumni, ayo kita bersama-sama segera mewujudkan impian ini. Karena apa? Alumni pesantren Tebu Ireng, kita harus menjadi teladan dan terdepan daripada pondok-pondok pesantren yang lain. Kita malu dengan Hadratus Syekh. Ketika ada orang lain berpikir kemajuan, kita sudah terbang lebih dahulu. Harapan kita bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nyuwun sewu Yai, tadi malam kami dengan beberapa teman punya ide kita untuk sholat subuh bersama. Setelah sholat subuh kita ke Makbaro bersama. Kita bersolawat bersama, kita membaca Yasin dan tahlil bersama. Tapi untuk Yasin tadi pagi belum bisa kita lakukan, karena memang mendadak banget, baru ide tadi malam kemudian kita share.
Alhamdulillah Kiai, ratusan alumni hadir bersama-sama di Makbaroh. Dan insya Allah tahun yang akan datang akan kita jadikan sebagai agenda yang terorganisir untuk melaksanakan sholawat, pembacaan Yasin dan tahlil menggantikan di kegiatan yang formal seperti ini. Kita langsung ke Makbaroh supaya magnetnya ini lebih dekat lagi. Setuju ya para alumni ya? Setelah subuh kita bergeser. Bahkan ibu-ibu nanti akan disiapkan di belakang untuk tempat sholat subuhnya. Nanti akan bisa dirancang sedemikian rupa. Tapi dengan waktu yang sekejap, panitia luar biasa sudah menyiapkan sound system dan lain sebagainya. Inilah hebatnya panitia kita, ibu-ibu tapi luar biasa. Wonder Woman lah ini, luar biasa ini. Dan tadi pagi sudah kita launching, ini sudah kita mulai pertama. Pokoknya kita meletakkan sebuah monumen-monumen yang terbaik. Dan sekaligus hari ini pula, kita akan launching dan membuat monumen baru, yaitu membaca atau menyimak. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh Al-Mukarram, Ketua Dewan Masyayikh, Haji Musta'in Syafi'i, untuk membalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya kurang lebih sekitar 30 menitan lah nanti. Di sini tempatnya. Ini launching pertama kali dan 4 bulan lagi Bapak Ibu para alumni akan diundang di Pondok Pesantren Tebu Ireng untuk menjadi santri lagi. Siap? Alhamdulillah semuanya siap, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Setelah itu kita makan pecel bersama-sama untuk membangun kebersamaan di antara kita. Lembaga pendidikan dan dakwah harus mulai bergerak. Alhamdulillah Kiai, ini Tahadus bin Nikmah, lembaga pendidikan dan dakwah sudah melakukan diklat tentang Adabul Alim wal Muta'alim dan sudah periode ke-8, sudah keangkatan ke-8. Dan ekspansinya sudah sampai ke NTB, sampai ke Indonesia bagian barat sana, dekat dengan Singapura. Di Jakarta, di Jawa Timur dan lain sebagainya. Ini kita bergerak bergerak terus untuk mencari satu prototipe yang lebih hebat di dalam mengembangkan ikatan keluarga alumni pesantren Tebu Ireng ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh pesantren Tebu Ireng. Kemudian yang berikutnya adalah kami apresiasi kepada para donatur dari BNI, dari BTN, kemudian yang satu lagi dari PLN, dan wabil khusus pula bendara umum kita yang juga support puluhan juta untuk kegiatan ini, langganan itu ya, langganan, dan tadi juga sudah mensupport 300 dump truck. Ini alumni-alumni hebat menurut saya, yang telah menduduki di posisi-posisi strategis. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan rezekinya semakin berkah. Termasuk untuk kita semuanya yang pagi hari ini telah menyisihkan sebagian harta bendanya untuk pengurukan melalui dump truck, mudah-mudahan rezekinya juga semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tadi malam sudah kita lakukan itu. Kemudian yang terakhir kami sampaikan dalam konsolidasi organisasi. Kita harus tata dengan rapi. Surat menyurat kita tata dengan rapi. Saya mengingatkan, kalau konteksnya konsolidasi organisasi, nyuwun sewu, kalau mengundang ketua Presnas juga ditujukan kepada ketua Presnas, jangan dikosongin. Bahasanya untuk semuanya begitu ya, jangan ini. Ini ada etikanya pula di sini. Yang kedua, kita sudah membuat SOP, surat menyurat baik pada tingkat cabang, tingkat PW, tingkat Presnas, kita sudah punya SOP. Konteksnya organisasi. Tapi seringkali kita ini melakukan bid'ah. Bid'ahnya ini bid'ah dolalah itu. Bukan bid'ah hasanah ini.
Jadi saya senang dengan bid'ah-bid'ah itu, tapi bid'ah yang hasanah. Jangan yang dolalah. Termasuk nyuwun sewu. Gambar Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang selalu ada di sebelah kanan kita. Ini nanti untuk yang kandang agak ditinggikan sedikit. Agak ditinggikan sedikit ini Bu. Ya memang ini agak jauh, tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah dekat itu nggak enak kita itu. Kemarin saya menegur di salah satu PC, gambar Hadratus Syekh itu ada di bawah. Dan pas di depannya itu ada podium. Saya mau nyambut tuh nggak enak sama sekali, saya minta tolong digeser itu, digeser. Dan kita pun, Pak Sekjen, sudah membuat SOP terkait dengan pembuatan background-background seperti ini. Sudah ada SOP-nya semuanya. Tapi seringkali yang namanya alumni itu membangun bid'ah baru. Ya memang itulah, alumni kita itu begitu. Jadi diingatkan itu, ya mungkin pura-pura ingat atau tidak ingat, saya nggak tahu ya. Atau mungkin belum sampai juga, saya juga tidak tahu. Tapi konsolidasi organisasi menjadi sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak. Jadi tolong ini diperhatikan. Termasuk insya Allah, Yai Nyuwun Sewu, insya Allah kita akan segera membuat lembaga pendampingan organisasi pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia. Karena organisasi-organisasi yang alumni pesantren Tebu Ireng itu sudah mengakar di mana-mana. Di lembaga apa itu di kota dan di kabupaten, di wilayah dan lain sebagainya. Kita akan segera membuat itu. Bahkan semalam saya berpikir ini apa perlu dibuat lembaga kode etik alumni ya. Terutama di dalam media sosial itu. Dalam hati saya begitu. Tapi apakah saya harus memberikan kebebasan kepada alumni sebebas-bebasnya? Nah ini perlu kita pikirkan bersama. Saya suka meletupkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Tapi nanti kalau ada yang positif pasti akan WA saya. Prof, buat Prof. Tapi kalau nggak ada yang japri saya ya saya masih pikir-pikir lagi. Ini model-model saya ketika kami mengembangkan di sebuah perguruan tinggi. Bagaimana supaya kita ini tetap memiliki satu progresivitas dari waktu ke waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada pengasuh pesantren, Yai Kikin, Bu Nyai Leli, Bu Nyai Farida, dan seluruh duriah dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang selalu mensupport kita. Yai Samsul, kita harus gercep, gerak cepat. GPL, enggak perlu lama. Dan segera kita pastikan kapan kita harus memulai. Enggak perlu lama-lama. Harapan kami tahun yang akan datang sudah mulai tergambar bangunan yang sudah sampai sejauh mana itu akan bisa kita lihat secara bersama-sama. Nilai real, Yai, yang perlu kami sampaikan sampai saat ini sudah mencapai yang ada dalam rekening dan itu belum diotak-atik. Sudah mencapai kurang lebih sekitar 866 juta. Dan masih ada yang di beberapa orang, kalau kemarin masih mengatakan bahwa silahkan diambil nanti pada saat mulai, kalau itu di total sudah mencapai 1,3 miliar. Ini adalah modal kita untuk memulai, tapi yang terkait dengan pengurukan, kami tidak ingin menggunakan uang yang 1,3 tadi. Mari kita selesaikan hari ini dan sudah disiapkan stand di sana untuk bisa mendaftarkan diri untuk masuk surga Allah bersama dengan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga alumni pesantren pada alumni pesantren Tebu Ireng yang telah hadir dari berbagai macam wilayah seluruh Indonesia. Kami terus terang terenyuh ketika kami dikirimin foto-foto. Ini mampir di beberapa tempat makbaroh dan kemudian dengan semangat yang luar biasa untuk mendapatkan keberkahan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan sekali lagi langkah kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan mudah-mudahan untuk mewujudkan cita-cita kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi